Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, di pagi hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang memang udah join di kanal YouTube saya. Jadi sedulur-sedulur, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol santai di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu mungkin beberapa dari kita udah mendengar gitu kan, bahwasanya ada isu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat diskriminatif, sara dan mengarah ke hal yang bersifat rasisme yang memang ditujukan ke salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Hal ini tentunya membuat saya secara pribadi juga merasa sedih. Selain sedih juga saya prihatin karena memang di saat semua negara-negara di dunia itu sedang memerangi ataupun mengikis habis hal-hal tersebut gitu kan, negara kita yang notabene sudah lebih dari 50 tahun pasca kemerdekaan kemudian memang salah satu negara yang memiliki nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya yang tinggi, justru sekarang mulai mundur ke belakang dengan adanya isu-isu tersebut gitu kan. Karena kalau kita lihat secara global memang udah nggak populer lagi, bahkan udah nyaris sudah dikikis habis ya, baik di dunia olahraga, di dunia sosial ataupun di dunia pemerintahan secara global tuh memang isu-isu tersebut udah dibabat habis ya oleh seluruh negara-negara di dunia. Dan justru saya merasa prihatin karena memang negara kita ini kan konsepnya memang Bhinneka Tunggal Ika ya, memang negara kita ini dibangun oleh banyak pihak, banyak kelompok, banyak golongan, berbagai macam suku bangsa yang kemudian bersatu membangun negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Secara global kita juga seharusnya membuka mata. Contohnya sekarang di UK ya, United Kingdom, yaitu Perdana Menteri daripada Britania Raya itu adalah seseorang keturunan India, kulit berwarna keturunan India, beliau beragama Hindu, yaitu Rishi Sunak ya. Sekarang menjadi Perdana Menteri daripada United Kingdom atau Britania Raya. Kemudian wali kota London ya teman-teman. Wali kota London salah satu kota terbesar, salah satu kota yang maju di wilayah Eropa, di Inggris ya tepatnya. Itu wali kotanya sekarang adalah warga kulit berwarna keturunan Pakistan ya. Sadiq Aman Khan, beliau seorang Muslim keturunan Pakistan, non kulit putih, sekarang menjadi wali kota London. Geser dikit ke negara tetangga Skotlandia. Di situ ada perdana menteri daripada Skotlandia yaitu Musa Yusuf ya. Itu adalah seorang India, warga kulit berwarna keturunan India. Hamza Yusuf ya. Hamza Yusuf ini seorang keturunan India dari Punjab, warga kulit berwarna. Sekarang beliau menjadi Perdana Menteri Skotlandia ya, Yusuf Hamza ini. Jadi kemudian geser gitu kan di Irlandia gitu kan, partai terbesar, salah satu partai terbesar di Irlandia pun yaitu pemimpinnya adalah seorang keturunan India gitu kan, Leo Eric Varadkar, itu keturunan India, sekarang juga menjadi Perdana Menteri di India gitu kan, Leo Eric Varadkar. Hamza Yusuf itu juga seorang Muslim ya teman-teman. Artinya di sini di negara-negara di Eropa pun sekarang udah betul-betul memerangi isu-isu yang memang bersifat rasisme, diskriminasi, sara dan rasisme itu udah dibabat habis ya. Bahkan di tingkatan olahraga pun juga sekarang udah dibabat habis. Karena kalau kemudian ada isu sara di olahraga pun, event di olahraga pun hukumannya berat ya. Justru saya sekarang prihatin justru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya, di negara tercinta ini ada isu-isu itu dimunculkan lagi gitu kan. Karena memang udah sifatnya itu nggak populer dan udah nggak relevan lagi gitu kan. Bayangkan ada seseorang yang memang keturunan mungkin dari luar Indonesia, tapi beliau mungkin orang tersebut udah lahir beberapa keturunan dan besar di Indonesia, itu artinya mereka kan warga negara Indonesia gitu kan, dan nggak sepantasnya kita bilang itu sebenarnya
PRI atau non PRI itu sebenarnya udah nggak relevan lagi gitu kan. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang kalau dibilang kemudian sebagian orang bilang mereka warga keturunan, kalau saya bilang mereka sama seperti kita yang saat ini udah menjadi ASN, menjadi pejabat pemerintahan, bahkan juga di militer juga ada kan. Dan itu artinya memang konstitusi kita kan nggak melarang mereka untuk menjadi ASN, menjadi pejabat di pemerintahan ataupun di militer gitu kan. Karena mereka juga memang warga negara Indonesia seperti kita gitu kan. Tapi kenapa justru sekarang memang dimunculkan lagi isu-isu tersebut? Tentunya juga sedikit banyak akan membuat sakit hati, kekecewaan lah gitu pada saudara-saudara kita yang dikatakan mereka warga keturunan, walaupun even mereka udah lahir besar di sini gitu kan, turun temurun gitu kan. Ini yang memang saya sangat prihatin. Jadi saya berpesan agar nggak perlu direspon secara agresif juga bagi pendukung salah satu capres yang memang diserang dengan isu tersebut. Tapi saya juga berharap agar mungkin pihak-pihak yang memang beroposisi dengan capres tersebut, yang diisukan hal tersebut, juga ada baiknya untuk mengoreksi capres tersebut. Cukup kita tanya tentang ide, gagasan, sama program-program beliau kalau beliau nanti menang gitu kan. Artinya kalau dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan, tentunya demokrasi kita kedepannya akan berkualitas dan bermartabat serta beretika gitu kan. Bukan kemudian kita malah bergerak mundur ke belakang, karena memang negara kita ini sudah melampaui lebih daripada 50 tahun kemerdekaannya. Dan hal-hal yang seperti itu menurut saya sudah nggak relevan dan sudah nggak pantas lagi ya kita untuk kemudian memunculkan isu-isu tersebut gitu kan. Terlepas dari itu, saya juga berharap agar mungkin ya seperti kata Pak Prabowo Subianto lah, santai-santai aja lah, tenang-tenang aja, karena siapapun yang terpilih nanti, baik itu Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, tentunya mereka adalah putra terbaik bangsa kita, aset terbaik dari bangsa kita. Dan siapapun yang menang ataupun kalah, kalau menurut saya sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa, saya berharap kita menjadi supporter yang baik lah gitu kan. Kita menjadi supporter yang baik gitu kan. Kemudian memang kita akan mendapatkan pemimpin negara kita yang kedepannya bisa memberikan solusi-solusi, memberi jalan keluar terhadap masalah-masalah besar yang memang sedang dialami bangsa kita. Dan tentunya juga pesan damai, salam seduluran buat semua sedulur-sedulur saya yang memang udah kumpul di channel ini. Semoga kita semua mengikis habis memberantas ya isu-isu yang membuat kekecewaan dari saudara-saudara kita yang sering disebut sebagai warga keturunan gitu kan. Kita juga memberantas habis isu-isu tersebut. Semoga kita kedepannya kita akan selalu gembira lah dalam kan ini kalau ada Pilpres itu sebenarnya pesta demokrasi ya gitu kan. Siapapun yang menang, mereka adalah putra terbaik bangsa ini, aset terbaik bangsa ini. Oke, gitu. Salam seduluran dari saya, dari Agung Wijanarko.